Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kami berdua masih tersambung dengan Mas Ubaid Matraji, kemudian ada Guru SMP Negeri 4 Bekasi, Ibu Indarwati. Saya mau ke Ibu Indarwati terlebih dahulu, Bu Indar. Jadi gimana Bu sejauh ini setelah ada smart board di sekolah, penerapannya kayak gimana, respon anak-anak gimana? Ya Mbak, jadi setelah smart board atau IFP hadir di sekolah saya di SMP Negeri 4 Kota Bekasi, anak-anak belajar menjadi lebih menggembirakan. Kemudian juga dalam mengaplikasikan, mereka juga bisa tergambarkan secara langsung bahwa yang ada di IFP itu ada dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sehingga konsep dari pembelajaran yang menggembirakan, kemudian pembelajaran yang anak-anak bisa langsung mengaplikasikan, seperti itu hadir. Ada ketika ada papan interaktif di sekolah kami. Begitu Mbak. Oke, jadi disambut baik sama anak-anak dan memudahkan proses belajar di sana ya. Kalau gitu saya mau tanya sama Mas Ubaid. Mas Ubaid, ini kan semangatnya untuk digitalisasi pendidikan. Kalau ada smart board gini di kelas-kelas, di sekolah-sekolah, ini sudah cukup tidak untuk mengelaborasi spirit tadi atau semangat tadi untuk mendigitalisasi pendidikan di seluruh wilayah Indonesia? Iya, kita harus melihat wilayah-wilayah di Indonesia ini yang sangat beragam ya. Karena smartboard ini kan tidak hanya membutuhkan listrik, tapi juga jaringan internet. Nah, ketika smartboard ini disebarkan di seluruh Indonesia, tentu ini akan bermasalah di sekolah-sekolah yang jaringan listriknya saja itu tidak lancar, apalagi daerah-daerah yang internetnya juga jaringannya tidak lancar, maka ini akan tidak berfungsi. Kecuali kalau misalnya ini di Bekasi yang jaringan internetnya lancar, listriknya nggak ada masalah, maka ini bisa dimanfaatkan dengan baik. Tetapi kalau kita simak pernyataan Presiden, ini kan seluruh Indonesia sampai menjangkau daerah 3T. Saya khawatir smartboard ini akan mengalami nasib yang sama seperti pendahulunya Chromebook. Ya. Yang hari ini kita tahu Chromebook itu sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh siswa-siswa di sekolah gitu, karena membutuhkan jaringan internet dan lain-lain. Nah, smartboard ini juga sama, selain soal maintenance, kemudian ada listrik yang stabil dan juga harus mensyaratkan internet yang stabil. Nah, kalau misalnya tidak didukung oleh internet yang stabil, maka smartboard ini fungsinya sama seperti LCD yang satu arah. Sehingga fungsi pintar atau smart ini tidak bisa berfungsi dengan baik kalau tidak ada jaringan internet. Jadi smartboard ini sama dengan LCD. Oke, coba kalau gitu kita tanya ya ke Ibu Indarwati. Bu Indarwati, kalau misalnya smart board mau dioperasikan di sekolah di SMP Negeri 4 Bekasi, itu infrastruktur penunjang yang dibutuhkan gimana Bu? Kayak wifi mungkin atau apa aja? Baik. Ya. Maaf, mungkin saya perlu menjelaskan juga. Jadi penggunaan whiteboard ini tidak harus dengan diinikan ke HP kita, di tethering ke HP kita itu juga bisa Pak. Jadi waktu itu kan kebetulan di sekolah memang sedang mengalami kendala internet yang secara LAN-nya gitu ya. Saya menggunakan HP saya untuk tethering itu bisa. Jadi kalaupun saat itu internetnya mati, kita masih bisa menggunakan laptop kita. Dari laptop kita itu bisa di mirroring seperti itu, karena di smartboard tersebut ada fungsi mirroringnya. Seperti itu Mbak, mungkin untuk mengatasi jika internet di sekolah tidak stabil atau sedang terkendala mati, seperti itu. Jadi fungsi smartboard ini sendiri masih tetap bisa terlaksana, seperti itu Mbak dan Mas. Oke. Bu Indar, tapi sebenarnya peruntukannya kalau untuk smartboard ini apakah di semua pelajaran bisa ataukah hanya subjek atau mata pelajaran tertentu saja? Terus guru-gurunya gimana? Apakah semuanya sudah diberikan pelatihan untuk bisa mengajar dengan smartboard ini, Bu? Bisa. Jadi pelajaran ini bisa dilaksanakan bahkan untuk PJOK
juga bisa dilaksanakan. Yang seperti kita tahu kan PJOK itu pembelajarannya di luar, tetapi dengan smartboard ini anak-anak bisa lebih mengoreksi, misalkan gurunya memberikan stimulus dulu nih, gambar ketika pembelajaran bulu tangkis gitu ya, langkah-langkah ketika mau smash yang baik seperti apa sih. Jadi kan kalau dianimasikan itu anak-anak lebih bisa melihat. Kemudian anak-anak juga bisa mengidentifikasi misalkan gerakan-gerakan yang kurang tepat ketika melakukan gerakan tersebut yang bisa mencederai. Nah, itu bisa digambarkan di smartboard tersebut. Kebetulan ada guru PJOK kami yang sudah melaksanakan pembelajaran seperti itu, sehingga saya bisa menggambarkan seperti itu. Kemudian di pembelajaran seni budaya juga sama. Jadi di sekolah kami semua guru-guru sudah mendapatkan pelatihan seperti itu, Pak. Mas, Mbak. Oke, Mas Ubaid. Jadi kalau tadi kita bicara soal salah satu yang harus dipastikan adalah listrik dan juga koneksi internet. Sekarang kalau soal guru gimana, Mas Ubaid? Iya, jadi tadi kan ada yang perlu dikoreksi ya. Kalau di daerah di luar Jawa, yaitu laptop nggak bisa nyala, HP juga nggak bisa nyala, gimana mau tethering. Jadi tetap masalah internet itu harus didahulukan. Kemudian yang kedua, soal guru ya. Lah, menurut saya yang terpenting saat ini itu kan kita punya masalah serius soal kualitas guru yang masih berada di bawah rata-rata nasional ya. Apalagi dengan kemampuan dunia, kita masih sangat di bawah sekali. Seperti contoh-contoh yang disampaikan tadi di konteks sekolah Bekasi ya. Olahraga gitu. Mana yang lebih baik? Kita melihat layar atau anak-anak langsung terjun ke lapangan? Contoh pelajaran biologi, kita melihat katak di layar dengan anak-anak menangkap katak di pekarangan rumah. Menurut saya pembelajaran akan jauh lebih efektif kalau anak-anak bicara soal kata ya katak dipegang gitu kan. Kalau bicara space ya bola dipegang daripada kita melihat layar. Jadi menurut saya ada gap yang sangat serius soal kemampuan dan juga kompetensi guru. Sehingga ketika sebelum ada smartboard ini kan kita sudah menggunakan pembelajaran digital. Dan yang terjadi adalah tidak ada transformasi digital, yang ada adalah transfer digital. Yang dulunya guru mengajar satu arah di depan kelas, sekarang juga ada digital, tetapi juga sama satu arah. Yang namanya pembelajaran interaktif, berbasis pada anak, menggunakan resource belajar yang ada di sekitar sekolah, itu tidak terjadi gitu loh. Nah, karena itu menurut saya yang sangat penting adalah bagaimana kita meningkatkan kompetensi guru-guru kita untuk bisa memahami pelajaran yang sedang kita dalami. Dan itu tidak harus selalu bergantung kepada peralatan yang digital itu. Anak-anak yang sekolahnya di sekitar hutan, ya mereka terjun ke hutan-hutan itu jauh lebih baik daripada melihat hutan di layar. Anak-anak yang di daerah pegunungan, naik gunung itu jauh menemukan pengetahuan yang lebih eksploratif, lebih dalam daripada mereka melihat gunung di layar gitu loh. Anak-anak Jakarta yang di perkotaan, maka dia masuk ke dalam ruang-ruang komunitas di Jakarta, ada kelompok anak miskin kota, ada public transportation, itu mereka harus jalan-jalan keluar sekolah, bukan malah hanya lihat di layar digital. Oke, itu yang jadi catatan deh ya, bukannya transformasi digital tapi hanya sekedar transfer digital saja. Bu Indar, tapi gimana nih Bu, dengan adanya mungkin ini bisa jadi evaluasi, bisa jadi pengembangan juga yang bisa diaplikasikan di SMP 4 Bekasi. Mungkin nggak Bu misalnya dengan adanya digitalisasi sekarang ada smartboard di sekolah Ibu, tapi tetap Bu yang offline-nya tetap diseimbangkan, tetap di-align begitu Bu. Misalnya jadi, belajar olahraga ya tetap harus ada olahraga, ada praktiknya, harus belajar langsung. Itu tetap dilakukan nggak Bu? Tetap Mas, maaf tadi saya menyampaikannya belum selesai. Jadi pembelajaran PJOK itu kan membutuhkan tempat di luar ruangan seperti itu. Tetap dilaksanakan, mereka harus berolahraga, harus melakukannya tetap di lapangan. Bahkan di sekolah kami itu ada lapangan khusus, anak-anak bisa sepak bola gitu ya Pak di belakang. Mungkin kemarin tidak tersorot ketika Bapak Presiden hadir. Jadi tetap Pak, kayak saya kebetulan guru IPA, tetap ketika kemarin itu sebenarnya saya menghadirkan juga di dalam ruangan itu lab mininya di Station 2. Kebetulan kemarin kan saya ngajak. Jadi anak bukan berarti terus ada smartboard saya sepenuhnya menggunakan smartboard, tetap pembelajaran yang kontekstual ke anaknya, bagaimana mereka harus tahu kondisi real di dalam kehidupan mereka sehari-hari harus kita tunjukkan.
seperti itu. Tapi dengan smartboard lebih mempermudah mereka, kemudian mungkin lebih memotivasi mereka gitu kan, istilahnya bahwa ada media yang bagus, media yang bisa, karena kan anak-anak sekarang apalagi Gen Z itu dekat dengan gawe-gawe yang fitur-fiturnya canggih gitu ya Mas. Jadi dengan menghadirkan smartboard di ruangan kelas mereka tuh juga merupakan suatu motivasi tersendiri gitu. Boleh saya cerita Mas, jadi Mas Mbak, di sekolah saya juga ada anak inklusif gitu ya. Itu anak ketika smartboard itu datang, ini saya nggak mengadang-adang, ini pengalaman saya langsung. Anak itu tuh langsung selalu mau gitu maju ke depan. Jadi yang perlu saya garis bawahi, Ibu, tetap ada pembelajaran kontekstualnya. Jadi intinya adalah dengan adanya smartboard ini anak-anak juga semakin mau interaktif untuk ikut berpartisipasi dalam belajar mengajar. Terima kasih Bu Indarwati, guru SMP 4 Bekasi. Terima kasih Mas Ubaid, Koordinator Nasional JPPI, sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.